Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya kita sudah dengarkan kalau Zofan itu sudah sampai di depan ibu kota gerbang kekaisaran, tentunya bersama dengan Sange. Kedatangan mereka tentunya menyebabkan keributan yang besar ya. Gimana enggak dua orang yang bisa disebut sebagai biang kekacauan di seluruh kekaisaran datang bersama-sama. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Nanti kita akan langsung dengarkan ceritanya. Tapi sebelum mulai, just kalau misalnya rekan-rekan mau donasi, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan skuy, kita masuk ke part 78. Di part kali ini Ane ambil dari bab 460 sampai dengan 465. Wow, 6 chapter lagi. Ya, semoga kalian puas dan barangkali ada yang mau kasih tip boleh juga. Lanjut masuk ke videonya. Tuan kecil, semua orang tampak kebingungan saat mendengar ucapan dari para tetua utama dari keluarga Luo. Menyadari banyaknya mata yang tampak kebingungan, Zofan kemudian tertawa lalu menarik Sange ke sampingnya. Dia kemudian berkata dengan bangga, "Sekarang akan kuumumkan secara resmi bahwa 3 mata rantai kuno adalah anakku." Semua orang terbelalak, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zofan akan mengatakan kalimat ini. Mereka mulai berpikir apakah mungkin ini semua adalah mimpi, atau mungkin hanya gurauan dari Zofan di tengah siang hari bolong. Tapi jika itu memang benar, maka itu sungguh tidak lucu. Sebelumnya, semua orang tahu kalau Zofan itu dikejar-kejar oleh 3 mata rantai kuno atas perintah dari kaisar. Lantas, kenapa sekarang justru dia menjadi putra dari Zofan? Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini, termasuk juga para sekutu. Jobijun dengan hati-hati kemudian dia bertanya, "Steward Zuo, sejak kapan kalian bertemu dan memiliki hubungan seperti ini?" Zofan tersenyum tipis kemudian dia berkata, "Sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, kami awalnya saling mengenal karena beradu pukulan. Tapi karena hal itu juga, cinta ayah dan anak kami pun kemudian tumbuh, sehingga pada akhirnya kami pun menjadi keluarga." Jobijun tampak mengangguk-angguk setelah mendengar jawaban ini. Dia sempat berpikir jika memang mereka berdua ini memiliki hubungan ayah dan anak, lantas kenapa sebelumnya mereka justru berduel di depan kaisar? Ataukah jangan-jangan itu hanya sebuah akting? Dan sepertinya kaisar pun tidak mengetahui masalah ini. Jika tidak, pasti kaisar telah menyiapkan rencana baru dan tidak akan membiarkan Gu Santong pergi untuk mengejar Zofan sebelumnya. Perlahan Jobijun mulai mengendus adanya konspirasi besar di balik semua ini. Setelah itu Jobijun memandang Zofan dan dia berkata lagi, "Steward Zuo, lalu apa rencana Anda berikutnya setelah menyelesaikan pertempuran di sini?" Zofan tersenyum kemudian dia berkata, "Jangan khawatir, aku sudah memiliki rencanaku sendiri." Mendengar ini Jobijun segera mengangguk dan dipenuhi dengan rasa percaya di dalam hatinya. Lagi pula saat ini Jobijun sudah menyadari beberapa hal yang penting, seperti apa alasan kaisar memalingkan wajahnya dari keluarga Luo, dan kenapa Zofan sampai membuat keributan besar di ibu kota kekaisaran. Sekarang setelah mereka naik ke atas perahu keluarga Luo, Jobijun semakin yakin bahwa mereka pasti akan mengurus keluarga kekaisaran setelah menyelesaikan urusannya dengan gerbang kekaisaran. Kini hanya Jobijun yang bisa merangkai semua skema ini, sedangkan orang-orang lain seperti dari Pavilion Qianlong dan juga Mansion Jianhou sama sekali tidak bisa memahaminya. Karena itu, wajah mereka kini tampak bodoh dan melihat dengan mulut ternganga. Long Yifei kemudian mendekat dan dia berkata, "Ngomong-ngomong Steward Zuo,
Apa yang terjadi pada Huang Pu Tianyuan? Begitu pernyataan ini keluar, semua mata langsung tertuju pada Zuo Fan dan memandangnya penuh dengan rasa penasaran. Zuo Fan pun kemudian tertawa. Apa itu masih perlu dipertanyakan? Dengan bantuan dari San Ge, kami bisa mengalahkannya dengan mudah. Mendengar kalimat ini, semua orang langsung berseru. Ya, walaupun mereka sudah menduga hal ini setelah kedatangan Zuo Fan sebelumnya, tapi mereka menanyakan ini hanya untuk menyenangkan hati mereka sendiri dan membuat mereka semakin yakin. Sekarang setelah hilangnya Huang Pu Tianyuan, musuh tidak lagi punya harapan, dan keluarga Luo akan benar-benar tumbuh menjadi semakin besar. Setelah itu, Qiu Yanhai mendekat dan mengepalkan tinjunya. Steward Zuo, maafkan orang tua yang tidak berkompeten ini. Sudah 10 hari Anda pergi, tapi kami masih belum bisa menembus benteng kekaisaran. Semua usaha kami benar-benar sia-sia. Zuo Fan sama sekali tidak menjawabnya, tapi dia melirik ke arah San Ge yang saat ini sedang menguap di sana karena merasa bosan. Lalu San Ge pun dengan santai berkata, "Kamu memang tidak kompeten, Pak Tua. Bagaimana bisa selama 10 hari kamu tidak bisa menembus formasi kecil seperti ini? Sekarang biarkan aku dan ayahku yang mengambil alih. Perhatikan baik-baik. Ini akan menjadi pelajaran untuk kalian di masa depan." Mendengar ini, pipi Qiu Yanhai memerah. Jika dia tidak ingat kalau San Ge ini adalah 3 mata rantai kuno, maka mungkin Qiu Yanhai sudah memukuli pantatnya. Melihat hal ini, Zuo Fan tampak tersenyum pahit dan hanya bisa menggelengkan kepala. Putranya itu memang benar-benar sombong. Tapi di sisi lain, kesombongannya itu memang bisa dibuktikan dengan kemampuannya. Zuo Fan kemudian tertawa terbahak-bahak dan menepuk kepala San Ge. Setelah itu, San Ge dan Zuo Fan langsung terbang menuju ke depan gerbang ibu kota gerbang kekaisaran. Kini mata kanannya memancarkan cahaya keemasan, sedangkan San Ge tampak mengepalkan tangannya dan aura merah mulai mengelilingi tangannya. Aura kedua orang ini meledak dan memberikan tekanan pada semua orang yang ada di sana, termasuk para ahli yang ada di atas gerbang kota. "Lihat, ada 2 orang yang mencoba untuk menyerang lagi," teriak salah satu pasukan yang ada di sana. Dia saat ini masih belum menyadari siapa yang akan menyerang mereka, jadi mereka pun masih tampak tenang. Setelah itu, seorang tetua yang ada di sana mendengarnya dan berkata dengan santai, "Apa yang kalian ributkan? Tidak peduli siapapun yang datang, formasi ini tidak akan pernah goyah," katanya. Kemudian tetua yang lain melihat 2 sosok itu. "Tidak, tunggu, orang itu sepertinya adalah Zuo Fan." Dan begitu mendengar ini, tetua yang tadinya sombong langsung kehilangan rasa percaya dirinya. Kini dia tampak ketakutan dan wajahnya pun berubah menjadi pucat. Semua orang di dalam gerbang kini menyadari bahwa jika Zuo Fan ada di sini, artinya patriark mereka telah meninggoy. Lalu San Ge memperlihatkan kepalan tangannya dan bergegas maju. "Kepalan langit, teknik pemecah langit," teriaknya. Setelah itu, tinju kecilnya menghantam formasi yang ada di depannya itu, dan gelombang kejut segera menyebar di seluruh permukaan formasi ini. Retakan perlahan mulai terlihat dan akhirnya formasi ini benar-benar pecah dan semua pelindungnya pun hancur seketika. Para ahli di ranah visi dewa yang menjaga batu formasi itu sempat tidak bereaksi dan mereka segera terkena rebound karena pecahnya formasi ini. Dalam sekejap semuanya memuntahkan darah dan akhirnya formasi pelindung dari ibu kota itu benar-benar hancur. Kejadian ini tentu membuat kegemparan di seluruh bagian kota. Di sisi lain, seorang ahli segera bergegas untuk melapor menuju ke tempat Leng Wuchang. Sesampainya di depan ruangan itu, dia segera masuk tanpa permisi dan dengan terengah-engah dia berkata, "Tuan Leng, ini tidak baik. Penghalang kita semuanya telah dirusak. Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Leng Wuchang terkejut dan sambil mengambil nafas dalam-dalam, dia dengan tenang berkata, "Ada apa? Katakan dengan jelas, bagaimana formasi itu bisa hancur?" Orang itu kemudian berkata, "Saya dengar Zuo Fan telah kembali dan saat ini dia telah menghancurkan formasi pelindung kota. Kita tidak punya tempat lagi untuk bertahan." Leng Wuchang sadar bahwa ternyata hari ini benar-benar terjadi juga. Dia sudah pernah menduga ini, tapi dia tidak menyangka bahwa hari ini akan benar-benar terjadi. Dia harus segera mengambil tindakan dan meminta semua orang untuk melucuti senjata mereka. Jika tidak, maka mereka semua hanya akan mati. Dan begitulah, Leng Wuchang kemudian memberikan perintahnya. Perintah ini dengan cepat menyebar, tetapi Yowan San dan patriark lainnya tidak mau menerimanya begitu saja. Mereka sudah dihancurkan hingga ke dasar, jadi bagaimana mungkin mereka akan menyerah tanpa perlawanan? Tapi sayang sekali, hanya para patriark yang memiliki pemikiran ini, sedangkan orang-orang lainnya mengikuti perintah Leng Wuchang dengan harapan mereka bisa selamat. Akhirnya, semua orang pun tidak memiliki pilihan lain lagi. Di sisi lain, keluarga Luo kini berjalan dengan santainya masuk ke dalam ibu kota gerbang kekaisaran tanpa perlawanan sedikit pun. Belum lagi, kehadiran San Ge di tempat itu semakin membuat suasana di sana menjadi semakin mencekam. Lantaran San Ge seharusnya melawan Zuo Fan, tapi sekarang dia justru berada di pihak Zuo Fan. Akhirnya Zuo Fan pun mengumumkan, "Semua orang sekarang dengarkan aku. Pimpinan kalian telah mati dan aku akan mengambil alih gerbang kekaisaran." Semua orang di sisi keluarga Luo pun berseru. Mereka sangat puas karena akhirnya mereka bisa membalaskan semua dendam mereka. Ini adalah saatnya pembantaian. Namun sebelum semua orang itu memulai pestanya, sekelompok orang tiba-tiba datang, yang mana mereka dipimpin oleh Leng Wuchang. Dia kini tampak memegang secari kain putih, tanda kalau dia telah mengakui kekalahannya dan menyatakan diri untuk menyerah. "Steward Zuo, itu," kata Qiu Yanhai yang saat ini berada di samping Zuo Fan. Zuo Fan tampak menatap Leng Wuchang dalam-dalam dan masih tetap diam. Sedangkan Yowan San dan Yan Bagong kini tampak tidak berdaya, tapi mereka masih memiliki kebencian di dalam matanya. Sekarang Zuo Fan memahami situasi yang ada di sana dan dia pun berkata, "Tangkap mereka." "Baik," jawab Qiu Yanhai dengan segera. Kini semua orang tampak gugup, tapi Leng Wuchang memberikan isyarat supaya mereka tidak melakukan apapun. Kemudian dia berkata pada Zuo Fan, "Steward Zuo, ini adalah kemenanganmu. Aku tahu bahwa orang tua itu juga pasti sudah dikalahkan." Zuo Fan sambil tersenyum menjawab, "Tuan Leng, kamu benar-benar bisa menilai semua situasi ini dengan cepat. Maka akan kutanyakan satu hal. Sekarang apakah kamu masih mau melawanku atau kamu mau mengikutiku?" Tuan Leng tampak tersenyum pahit dan menghela nafas panjang. "Tentunya saya tidak akan berani menentang Anda lagi. Ini adalah kekalahan penuh bagi saya. Jadi di masa depan tidak mungkin saya akan menentang Anda lagi. Jadi apakah tiket untuk naik ke kapal Steward Zuo masih tersedia?" Zuo Fan pun tertawa. "Kamu memang benar-benar pintar, Tuan Leng. Tentu tiket itu masih tersedia," jawabnya. Mendengar hal ini, akhirnya Tuan Leng dapat bernafas dengan lega. Dia segera membungkuk dan berkata dengan wajah gembira, "Jika memang begitu, maka kami semua akan menjadi bawahan Anda. Saya harap Anda tidak ragu untuk menerima kami semua." Ketika Leng Wuchang selesai mengatakan itu, semua orang menjadi terkejut. Sebelumnya, bahkan dia tidak mengatakan hal ini kepada mereka.
Jadi kenapa Leng Wuchang seolah-olah memutuskan semua ini sendirian? Di sisi lain, Chu Bijun dan dua patriark lainnya tampak terkejut juga. Mereka tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Memang benar jika mereka ada di bawah satu naungan, yaitu keluarga Luo. Tapi jika orang-orang ini pada akhirnya akan bergabung, maka status mereka itu bisa jadi jauh lebih tinggi. Itu benar-benar tidak ada bedanya dengan saat mereka masih menjadi 7 pilar. Karena pemikiran ini, kecemasan mulai muncul dari wajah Chu Bijun. Zofan sendiri tahu akan semua pemikiran dari orang-orang ini. Dia kini tidak bisa menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan dingin, "Tuan Leng, apa mereka benar-benar menyerah dan mau mengikutiku?" Leng Wuchang pun segera menjawab, "Tentu saja, mereka akan menyerah sepenuhnya. Jika memang itu masalahnya, maka aku bisa menerima mereka. Tapi kalian harus mengikuti perintahku. Siapapun yang tidak mengikutinya, maka dia akan ditangkap sebagai tahanan dan dibunuh. Dan inilah perintahku yang pertama. Semuanya segel kultivasi kalian sekarang juga," kata Zofan dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, tentu mereka menjadi sangat terkejut. Bagaimanapun, kultivasi itu bagaikan tangan dan kaki bagi mereka. Jika mereka menyegel kultivasi mereka, maka itu sama saja seperti menyerahkan nyawa mereka. Semua orang kini masih tetap diam dan tidak melakukan apapun sampai Tuan Leng kemudian membuka mulutnya lagi. "Steward Zuo, kenapa Anda melakukan ini?" Zofan kemudian menjawab, "Kukatakan sekali lagi, kalian semua adalah tawanan bagi kami. Dengan kekuatan kalian sekarang, kalian masih memiliki kemungkinan untuk membuat kekacauan, ataupun kalian bisa juga melarikan diri nantinya. Kupikir itu bukanlah tindakan yang bijak untuk membawa kalian mengingat situasi kekaisaran saat ini." Tuan Leng kini memikirkan ucapan Zofan. Meski wajahnya tampak enggan, tapi dia tidak memiliki pilihan lain lagi. Kemudian segera dia menyegel kultivasinya sendiri. Semua orang yang melihat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti keputusan dari Tuan Leng. Meskipun Yao Wanshan dan yang lainnya tampak enggan untuk melakukannya, tapi pada akhirnya mereka pun menyegel kultivasi mereka sendiri. Zofan melihat semua kultivasi kini telah tersegel dan matanya berubah menjadi dingin. "Bunuh mereka semua," kata Zofan. Semua pasukan tampak linglung. Kini mereka tahu bahwa musuh telah menyerah, jadi kenapa mereka harus dibunuh? Semua orang menjadi kebingungan sekarang. Tapi ini adalah perintah dari Zofan. Itu adalah perintah yang mutlak. Maka Qi Yuanhai segera berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Apa kalian tuli? Bunuh mereka semua!" Semua orang terkejut lagi dan mereka pun langsung mengangkat pedang mereka. Teriakan kembali terdengar dan darah kembali mengalir seperti sungai. Yao Wanshan kini menjadi sangat geram dan dia berteriak, "Zofan, kau bajingan! Kau tercela! Kau benar-benar tidak tahu malu! Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang!" Tiba-tiba darah keluar dari mulut Yao Wanshan dan perlahan pandangannya pun menjadi kabur. Zofan menatapnya dengan jijik. "Bagaimana bisa kau mau mengganggu kehidupanku? Kau sendiri bahkan sudah mati." Di sisi lain, teriakan dari seorang tetua gerbang kekaisaran menggema di sana. "Tuan Leng, kamu benar-benar bajingan. Kau telah menipu kami dan bersekutu dengan Zofan. Padahal kami selalu mendukungmu selama bertahun-tahun. Kau anjing!" Mendengar ini, Leng Wuchang tampak cemas dan buru-buru melihat Zofan. "Steward Zuo, kenapa Anda melakukan ini? Mereka sudah menyerah, dan kenapa Anda menjadi begitu kejam?" Zofan pun kemudian menjawab, "Tuan Leng,
Anda adalah seorang yang pandai dan harusnya Anda bisa memahami ini dengan cepat. Membawa tawanan sebelum perang dimulai itu tidak akan memberikan keuntungan apapun. Justru itu hanya akan membuat repot jika mereka sampai memberontak atau malah melarikan diri. Jadi untuk apa aku membawa orang-orang itu bersamaku? Kata Zuofan dengan santainya. Mendengar ini, Leng Wuchang terkejut. Kemudian suara jeritan orang-orang itu mulai menusuk telinganya. Tapi mereka bukanlah tanaman yang bisa dibasmi begitu saja. Bahkan jika mereka dulunya adalah musuh, tapi Anda masih bisa memanfaatkan mereka sebagai budak. Aku tidak punya waktu untuk hal itu. Kau seharusnya sudah tahu situasi kita saat ini. Tidak peduli siapapun yang menang, aku pada akhirnya harus melawan kaisar. Dalam situasi ini, membawa beban itu hanya akan menghambat pergerakanku, kata Zuofan. Tuan Leng kini menggertakkan giginya dan mengambil nafas panjang. Dia seharusnya sudah tahu kalau ini akan terjadi. Lagi pula, Zuofan itu adalah orang yang terkenal kejam di seluruh dunia. Meskipun pada akhirnya dia masih sulit untuk mempercayai keputusan ini. Kini Leng Wuchang tampak sangat sedih, terutama ketika mendengar rintihan dari orang-orangnya. Kamu terlalu tamak, Tuan Leng. Sekarang kamu ingin menyelamatkan semua orang di gerbang kekaisaran. Tapi jauh sebelum itu, kamu sendirilah yang mengadu mereka denganku. Sebagai penasihat, seharusnya kamu bisa berpikir lebih rasional. Dan kamu juga harusnya memiliki rencana untuk setiap langkah yang akan kau ambil, kata Zuofan sambil memandang rendah Leng Wuchang. Steward Zuo. Kesedihan melanda Leng Wuchang. Dia tidak tahan lagi untuk berteriak. Bukankah kamu berjanji memberiku tiket untuk bergabung denganmu? Lantas kenapa kamu malah membunuh orang-orangku? Aku hanya menyediakan satu tiket, dan itu tiket untuk posisi penasihat di keluarga Luo. Apa kamu ingin memberikan tiket itu kepada orang lain? Jika memang iya, maka dia akan hidup dan kamu akan mati. Sebaliknya, jika kamu mengambil tiket ini, maka mereka semua akan mati. Kamu harus memilih untuk dirimu sendiri, kata Zuofan yang menatap Leng Wuchang dengan tatapan serius. Dia kemudian mengulurkan ulat sutradara di tangannya. Leng Wuchang tanpa sadar gemetar. Dia melihat ulat yang menggeliat-geliat di tangan Zuofan. Lalu teriakan kembali terdengar dan Leng Wuchang melihat ke arah orang lain. Kepalanya kini dipenuhi dengan keringat dingin dan menjadi sangat ketakutan. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Teriak orang-orang itu. Kini kultivasi mereka telah disegel dan tidak ada yang bisa lagi terbang di langit. Mereka kini hanya bisa berlari sekuat tenaga mereka. Tapi pada akhirnya mereka tetap dibunuh oleh pasukan dari Zuofan. Leng Wuchang tampak begitu terpukul dan matanya pun mulai tampak kosong. Tuan Leng! Teriak lagi seseorang dari kejauhan. Zuofan menyaksikan ini tersenyum dan dia berkata, ada begitu banyak orang yang ingin kau selamatkan, tapi kamu tidak punya pilihan lain. Tuan Leng kini masih menatap ulat sutradara itu dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tangannya pun kini tampak gemetaran. Zuofan perlahan kemudian meletakkan ulat sutradara itu ke tangan Leng Wuchang dan kemudian dia berbisik, apa salahnya untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Nyawamu itu jauh lebih berharga. Mendengar ini Leng Wuchang kembali tersadar dan menggertakkan giginya dengan keras. Dia kemudian berkata, Zuofan, kamu benar-benar iblis. Segera Leng Wuchang memasukkan ulat itu ke dalam mulutnya. Lalu dia pun menelannya. Mata Tuan Leng kini berubah menjadi merah dan darah mulai mengalir dari matanya. Selain itu, tanda merah di dahinya pun telah muncul kali ini. Itu adalah kemampuan dari ulat sutradara yang sudah diaktifkan.
Sekarang Leng Wuchang benar-benar merasakan rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan. Semua petinggi yang melihat Leng Wuchang kini menjadi merinding. Meski Leng Wuchang sudah menyerah, tapi ternyata Zhuo Fan masih menghukumnya. Ini membuat mereka sendiri sampai merasa takut. Di sisi lain, Zhuo Fan menggerakkan pasukan keluarga Luo-nya untuk mengumpulkan para mayat dan juga menggali makam para leluhur. Kali ini Zhuo Fan sekali lagi mengalami panen besar. Sisa-sisa orang dari ketiga pilar kini telah berkumpul, dan juga seluruh anggota keluarga gerbang kekaisaran pun ada di sini. Tentu panen kali ini akan membuat Zhuo Fan merasa sangat puas. Terlebih dengan ini semua, maka proyek 100.000 boneka roh miliknya pun bisa dilanjutkan lagi. Steward Zhuo, saya mengaku telah kalah dan mengikuti perintahmu. Tapi kenapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Kata Tuan Leng sambil merintih. Dia begitu kesakitan saat ini. Tapi kini Zhuo Fan tampak sedang meminum teh dengan santai. Dia kemudian tersenyum lalu berkata, Tuan Leng, kuharap kamu tidak marah. Ini semua adalah apa yang kau minta sendiri. Pada awalnya aku telah memberimu tiket dan membantumu untuk mendapatkan orang-orang dari keluarga Luo. Kamu memang melakukannya, tapi pada akhirnya justru kamu menjadikan mereka sandera dan memaksaku untuk mengambil akar bodi. Kau sudah membuang waktuku yang berharga, maka sudah sangat wajar jika aku menaruh dendam padamu. Sekarang kamu harus menerima hukumanmu selama 3 hari 3 malam. Pahamilah kesalahanmu. Tidak seharusnya kamu bernegosiasi denganku. Apa hanya karena masalah itu? Kata Leng Wuchang dengan penuh keterkejutan. Dia kemudian menangis dan meratap. Steward Zhuo, bukankah Anda sendiri yang mengatakan pada saya kalau Anda hanya meminta saya untuk menyelamatkan mereka? Anda bahkan tidak memberikan detail setelahnya apa yang harus kulakukan. Lagi pula Anda juga mengatakan bahwa saya bisa tetap menjadi pelayan dari gerbang kekaisaran. Karena itu, sebagai pelayan gerbang kekaisaran, saya masih harus menjalankan tugas saya. Mendengar ini, Zhuo Fan kemudian tertawa. Memang benar, aku memang mengatakan itu. Tapi tindakanmu tetap membuatku kesal. Maka pada akhirnya, kamu masih harus menerima hukuman dari perbuatanmu. Jadi kamu tidak perlu membuat alasan lagi. Aku sudah memberimu tiket untuk berlayar. Maka nikmatilah itu untuk saat ini. Leng Wuchang tidak lagi bisa berkata-kata. Dia benar-benar telah dikalahkan oleh Zhuo Fan dan dia juga sudah kehilangan semua orang di gerbang kekaisaran. Sekarang dia hanya orang tua yang tinggal sebatang kara. Para tetua lain yang melihat hal ini merasa iba pada Leng Wuchang. Tapi Qiu Yanhai dan istrinya pun tertawa di dalam hati mereka. Ini adalah masa orientasi dari anggota utama keluarga Luo. Itu juga yang mereka dulu alami ketika direkrut oleh Zhuo Fan. Penyiksaan yang tidak manusiawi hingga akhirnya mereka pun menyerah sepenuhnya pada Zhuo Fan. Setelah itu, Yun Hai tampak mendekati Zhuo Fan dan dia berkata, Kak Zhuo, Tuan Leng telah menyerah dan menjadi anggota keluarga Luo. Tapi kenapa kamu masih begitu keras padanya? Belum lagi, saat kami ditangkap oleh mereka dan dijadikan sandera, mereka memperlakukan kami dengan baik. Mohon hentikan ini. Mendengar bujukan dari Yun Hai, mata Leng Wuchang dipenuhi dengan harapan. Namun Zhuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah berbaik hati padanya dengan membebaskan dirinya dari kematian. Tapi dia masih harus menerima hukuman yang berat. Hanya saja karena Patriark telah memohon untuknya, maka masa hukumannya akan kukurangi dan menjadi 2 hari. Mendengar ini Yun Hai mendesah panjang dan hanya bisa merasa iba pada Tuan Leng. Tuan Leng atau Leng Wuchang kini melihat Yun Hai dan masih berharap pada bantuannya. Lalu Yun Hai mencoba kembali untuk bicara pada Zhuo Fan, tapi Zhuo Fan segera menghentikannya. Zhuo Fan menolak permintaan itu.
Lalu pada akhirnya Zuo Fan dan Yun Hai pun pergi meninggalkan tempat itu. Saat mereka berjalan, Zuo Fan kemudian berkata, "Apa menurutmu aku benar-benar membenci orang tua itu sampai aku menyiksanya seperti ini?" "Lah, bukannya memang begitu? Atau aku masih belum bisa memahami maksudmu?" kata Yun Hai dengan wajah bingung. Zuo Fan kemudian berkata, "Leng Wuchang memang adalah anggota keluarga kita sekarang, dan aku tidak punya alasan lagi untuk menyiksanya. Lantas kenapa kamu menyiksanya?" Zuo Fan kemudian tertawa dan dia berkata, "Orang tua itu memiliki pikiran yang dalam dan rumit. Dia adalah orang yang paling sulit untuk diatur. Dia nantinya akan memiliki posisi yang paling penting juga di dalam keluarga Luo. Tapi sebelum dia melaksanakan tugasnya, aku ingin mempertajam senjata dari orang tua itu. Saat ini, aku ingin dia memahami apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Jika tidak, aku khawatir kalau kamu akan kesulitan mengaturnya di masa depan." Di masa depan? Maksudnya? Bukankah kakak akan selalu bersamaku?" kata Yun Hai dengan wajah terkejut. Kini dia bisa merasakan sesuatu yang salah di sana. Kini Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia tertawa. Setelah beberapa saat dia kemudian berkata, "Aku telah menyembunyikan ini darimu dan orang lain. Tapi sebentar lagi aku harus pergi meninggalkan keluarga Luo. Tepat 3 tahun lalu, aku membuat janji dengan Patriark Sekte Moche untuk bergabung dengan mereka setelah 3 tahun. Karena itu aku mempersiapkanmu untuk bisa berdiri dan menjadi patriark yang mandiri. Walaupun kamu masih memiliki tetuali dan lainnya bersama denganmu, tapi kamu akan menjadi seorang patriark. Kamu akan memegang keputusan di masa depan. Karena itu, aku juga mempersiapkan orang lain yang bisa membimbingmu dan membawa keluarga Luo untuk hidup damai di masa depan." "Kak Zuo Fan, kenapa? Kenapa kamu?" kata Yun Hai yang terputus. Dia seolah tidak bisa menerima semua kenyataan ini dan matanya mulai memerah. Zuo Fan kini tersenyum dan dia berkata, "Aku tidak bisa melanggar perjanjian ini dengannya sekarang. Pada akhirnya aku harus pergi, atau seluruh keluarga Luo akan benar-benar dihancurkan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku pastikan aku akan menyelesaikan semua pengaturannya sebelum aku pergi. Selain itu, sebagai kepala keluarga kamu juga tidak ada bedanya dengan seorang kaisar. Kamu harus bisa menilai semua situasi dan memilih jalan yang terbaik serta menciptakan keseimbangan. Jadi, di masa depan saat aku pergi, kamu juga harus menemukan orang lain untuk berperan sebagai penjahat. Dan dengan begitu, stabilitas bisa selalu dijaga. Apakah kamu bisa memahami ini?" Kini Yun Hai tampak berpikir sejenak lalu kemudian dia mengangguk. Kini matanya tampak lebih dewasa daripada sebelumnya. Dan tentu saja, setelah melihat ini, Zuo Fan pun bisa tersenyum puas. "Steward Zuo!" teriak Ju Bijun tiba-tiba. Dia kini tampak terburu-buru bersama dengan 2 patriark lainnya. "Steward Zuo, kita sekarang telah dikepung. Kita telah dikepung oleh pasukan dari Menteri Dugu," kata Ju Bijun. "Ayah angkat?" Yun Hai kini tampak terkejut. Tapi Zuo Fan masih tampak tersenyum dan dengan tenang dia berkata, "Akhirnya mereka menunjukkan diri juga. Memang layak dia mendapatkan julukan dari Dewa Perang." "Kak Zuo, aku sudah berada di camp bersama dengan ayah selama 5 tahun. Dan selama itu aku tahu kalau jumlah pasukan yang dapat dia gerakan bahkan mencapai jutaan. Dibandingkan dengan kita sekarang, jumlahnya sangat jauh berbeda," kata Yun Hai dengan wajah yang cemas. Tapi Zuo Fan tampak santai dan dia melambaikan tangannya. "Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang lanjutkan saja penggalian makam leluhur di sini. Abaikan mereka dan anggap saja mereka seperti udara.
Mendengar ini semua orang terkejut dan tidak percaya. Tetapi Suofan masih begitu percaya diri. Ada kekejaman di dalam mata Suofan yang membuat mereka merasa merinding. Di sisi lain, Zantian tengah duduk di dalam camp komandonya, di mana dia sedang melihat jam pasir yang mana itu adalah tanda untuk penyerangan. Kini dia sadar bahwa dia harus melawan Suofan, dan dia sudah mengatur untuk memblokir jalan di selatan dan di timur. Sedangkan di jalur utara dan barat, ia fokuskan untuk penyergapan. Zantian yakin bahwa meski Suofan dan kawanannya cukup kuat, tapi pada akhirnya mereka akan tetap kalah jumlah. Zantian berpikir bahwa seekor belalang pun akan kalah dengan pasukan semut. Penyerangan ini hanya tinggal menunggu konfirmasi dari musuh ataupun waktu yang berjalan. Saat ini keempat macan Tian Yu berada di dalam ruangan itu. Dugulin mendekat dan dia bertanya, "Menteri, apakah kita akan benar-benar menjatuhkan keluarga dari adik kelima? Apa kita akan melawan keluarga sendiri?" Zantian kini menghela nafas panjang lalu segera mengangguk. Seorang prajurit meletakkan nyawanya di tangan kaisar. Jika kaisar memberi titah, maka kita akan menjalankannya. Kali ini, Yang Mulia ingin kita menjatuhkan Suofan dan 7 pilar yang telah mencoba untuk melakukan pemberontakan. Maka, mereka semua harus mendapatkan hukuman. Meski di sana ada Yun Hai, tapi dia telah memilih jalannya sejak awal. Jadi kita juga tidak boleh ragu. Keempat macan Tian Yu saling memandang satu sama lain dan mengingat kejadian saat Yun Hai memutuskan untuk meninggalkan mereka. Sekarang semua tidak lagi bisa dirubah. Jika mereka tidak menyerah, maka perang ini tidak bisa dihindari. Lapor. Tiba-tiba seorang prajurit masuk ke dalam tenda itu. Dia segera berlutut dan berkata, "Menteri, mata-mata keluarga Luo telah menemukan 4 tentara gadungan milik kita dan telah mengeksekusi mereka." Akhirnya mereka telah menemukannya. Sekarang mereka pasti mulai panik. Seperti apakah tindakanmu sekarang, Suofan? Mata Zantian dipenuhi dengan ambisi. Mendengar ini prajurit itu stagnan, lalu dengan ragu-ragu dia berkata, "Tapi Menteri, mereka sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Kini mereka masih terus merampok gerbang kekaisaran seolah-olah apa?" bentak Zantian. "Seolah-olah mereka tidak menganggap kita ada. Mereka mengabaikan kita seperti kita itu hanyalah udara yang lewat," kata prajurit itu sambil menunduk ketakutan. Ketika Zantian mendengarnya, dia tampak kesal. Kemarahan muncul di matanya dan dia pun mulai mengutuk. Baiklah, mereka benar-benar ingin membuat orang tua ini marah. Apa mereka pikir mereka tidak terkalahkan sampai berani mengabaikanku? Segera berikan perintah pada seluruh pasukan. Kita akan mengunci kota naga. Aku ingin melihat apa yang anak itu bisa lakukan. Apakah anak itu benar-benar berani mengabaikan orang tua ini lagi? Kata Zantian dengan aura membunuh yang menjadi semakin kuat. Kini keempat macan Tian Yu saling memandang satu sama lain dan menghela nafas panjang. Tapi sebelum mereka melakukan apa yang diperintahkan, orang lain tiba-tiba memasuki tenda itu dan memberikan slip giok pada Zantian. "Menteri, ibu kota kekaisaran mengirimkan pesan untuk Anda." "Apa? Dari kaisar?" Zantian terkejut dan buru-buru melihatnya. "Ada apa, Menteri?" kata salah satu putranya. Kini wajah Zantian menjadi suram. Dia tampak merenung lama lalu kemudian berkata dengan ekspresi yang cemas, "Ibu kota dalam bahaya. Yang Mulia meminta bantuan." Keempat macan Tian Yu kembali terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah kaisar belum lama ini mengeluarkan dekret untuk menekan para pemberontak ini? Lalu kenapa sekarang Yang Mulia mengeluarkan dekret darurat di saat seperti ini? Kata Dugulin dengan wajah kebingungan.
Lalu dia kini tampak berpikir sejenak dan berkata lagi, perintah baru ini diberikan hanya berselang beberapa saat dari dekret sebelumnya. Ini hanya berarti bahwa ibu kota kekaisaran benar-benar dalam bahaya besar, hingga Yang Mulia sampai harus menarik seluruh pasukannya. Zantian kini pun tampak cemas dan berkata, menurut slip Gyo ini, sekarang Sugei Changfeng telah melakukan pemberontakan dan membawa 200.000 pasukan untuk menyerang ibu kota. Kalian berempat segeralah bergerak. Jika kalian pergi sekarang, mungkin kalian masih sempat untuk menyelamatkannya. Segera bawa pasukan dan bergerak dengan cepat lalu kembali ke ibu kota. Aku akan mengikuti kalian dari belakang, kata Zantian sambil memberikan perintah. Dugulin kini tampak memiliki banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Tapi ini adalah perintah darurat. Dia tidak perlu banyak bertanya lagi. Lagi pula saat ini dia dan 3 saudaranya pun tidak ingin melawan adik kecil mereka. Jadi ini juga adalah pilihan terbaik untuk menghindari perang saudara. Maka setelah setengah jam kemudian, semua pasukan itu pun pergi dan menghilang dari tempat itu. Para mata-mata dari keluarga Luo segera bergegas kembali untuk melaporkan ini. Steward Zuo, kamu benar. Kamu memang memiliki rencana yang brilian. Kini mereka semua telah kembali menuju ibu kota kekaisaran, kata Ju Bijun dengan wajah penuh kekaguman. Long Yifei dan Xie Xiaofeng pun sebelumnya yang tampak sangat khawatir, kini seolah telah menemukan emas dan menjadi sangat gembira. Mereka sungguh sulit mempercayai ini. Bahkan Zuo Fan itu mampu melihat pergerakan dari musuh dan memprediksinya. Yunhai yang mendengar hal ini tampak mengerutkan kening dan berkata dengan penuh keheranan, "Tidak, ini bukanlah gaya dari ayah angkatku. Dia adalah orang yang selalu bertindak dengan penuh semangat dan tegas. Karena mereka telah bergerak dan mengepung kita, tidak mungkin dia menarik mundur pasukannya begitu saja tanpa melakukan penyerangan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Yunhai kini tampak menatap Zuo Fan dengan wajah kebingungan. Long Yifei kemudian tertawa dan mencoba untuk menebaknya. Mungkin Menteri Dugu telah tergerak oleh belas kasih dan tidak ingin menjadi musuh dari anaknya sendiri. Akhirnya dia pun kembali dan memohon belas kasih pada Yang Mulia. Itu tidak mungkin. Sebagai seorang prajurit, dia itu selalu setia dan pendiriannya sangat kokoh. Bahkan jika ayah ingin meminta belas kasih untuk keluarga Luo, dia pasti akan mengalahkan kita terlebih dahulu dan menjadikan kita sebagai tahanan perang. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenapa dia berubah pikiran secepat ini? Kata Yunhai sambil menggelengkan kepalanya. Dia curiga bahwa ada sesuatu konspirasi yang besar di balik semua ini. Sange kini tampak tertawa dan dia pun berkata, "Aku tidak peduli dia mau datang atau pergi. Tapi jika dia berani menentang ayahku, maka tuan kecil ini akan memukulnya sampai mati. Tidak peduli mau 1 juta ataupun 3 juta pasukan. Itu tidak ada artinya di mataku." Mendengar ini semua orang terkejut dan hanya bisa mengangguk serta tersenyum. Mereka semua tahu tentang kekejaman dari Sange, jadi mereka tidak berani untuk membantahnya. Namun Yunhai tertawa. Dia kembali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seniorku Santong, saya tahu bahwa Anda adalah kekuatan yang luar biasa dan tidak takut pada semua pasukan itu. Tapi ayahku adalah seorang jenderal perang yang hebat. Selama dia bisa memisahkan kita dan menjeratmu, maka pada akhirnya kami akan tetap dibantai." Mendengar hal ini, Sange memutar kepalanya seolah tidak setuju. Tapi dia tidak berniat untuk menjawabnya. Sedangkan di sisi lain, Zuo Fan kini tampak diam dan tidak mengatakan apapun sejak pertama kali mendapatkan laporan ini. Lalu, akhirnya dia pun membuka mulutnya. Tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Kita hanya harus mempercepat pemindahan rampasan perang ini dan kembali ke Gunung Angin Hitam. Karena kita mungkin tidak akan pernah lagi bertemu dengan tentara dari Dugu Santian. Mendengar ini, tubuh Yunhai bergetar hebat. "Kak Zuo, apa yang kamu maksud?
kenapa kamu berkata seperti itu?" Zofan kini melihat Yunhai dan dia berkata, "Menteri Zantian adalah singa di medan perang, tapi di dalam kekaisaran dia tidak bisa menunjukkan taringnya. Sekarang kelinci yang licik sudah menemui ajalnya dan anjing yang berlari hanya akan mengejar tulang. Semua adalah pengaturan dari kaisar dan dia sudah memulai rencana besarnya." Semua orang mendengarkan ini dengan wajah yang kebingungan. Mereka semua sepemikiran bahwa mereka tidak paham dengan apa yang Zofan katakan. Lagi pula, bukankah kaisar sudah memulai rencananya sejak lama? Ya wajar, karena mereka itu tidak tahu rencana sesungguhnya dari kaisar. Dan rencana apa itu? Untuk melihatnya, mari kita pergi ke ibu kota kekaisaran. Di sana, kaisar saat ini tengah duduk di tengah tahtanya dan memegang sebuah slip giok. Matanya kini bersinar terang dan dia pun tampak bergumam. Zofan, ternyata anak itu memiliki hubungan dengan 3 mata rantai kuno. Tapi kapan itu terjadi? Bagaimana Zofan bisa menyembunyikan semua ini dariku? Aku bahkan tidak pernah membayangkan ini sebelumnya. Lapor. Tiba-tiba suara seorang prajurit terdengar dari luar aula. Dia segera berlari dan berlutut di depan kaisar. "Yang mulia, tolong segera melarikan diri. Sekarang para pemberontak telah mengepung seluruh ibu kota. Para penjaga kota tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Anda harus segera melarikan diri." "Persetan, aku adalah kaisar. Aku tidak akan meninggalkan ibu kota kekaisaran, bahkan jika aku mati," bentak kaisar. Perlahan matanya menjadi dingin, lalu kaisar bertanya, "Sekarang aku akan bertanya, apa kamu melihat Suke Changfeng di antara mereka?" "Itu, saya tidak melihatnya yang mulia," kata orang itu dan hanya bisa menundukkan kepala. Senyuman kaisar mulai melebar dan dia pun berkata, orang itu memang bijak. Dia menggerakkan pasukannya setelah semua penjaga naga pergi dan senjataku keluar. Tapi dia masih enggan untuk menunjukkan dirinya sampai pemberontakan ini benar-benar berhasil. Orang itu memang cukup licik. "Ayah, ayah!" Pangeran dan Yuencong segera bergegas untuk menemui ayahnya. Mereka tampak terburu-buru. Lalu pangeran pertama berkata, "Ayah, semua formasi di ibu kota telah rusak. Bahkan formasi terakhir yang merupakan formasi tingkat 6 pun telah dihancurkan oleh para pemberontak. Kini ada 200.000 pasukan pemberontak yang telah menyegel ibu kota. Ayah mohon segera melarikan diri lewat jalur rahasia." Yuencong pun buru-buru mengangguk dan tampak sangat panik. Tapi tiba-tiba ada teriakan dari para penjaga yang kini telah dibantai oleh para pasukan pemberontak. Terlebih, sekarang para pasukan penjaga kota itu sudah cukup lemah setelah pemberontakan pangeran kedua. Mereka tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri saat ini. Kini kaisar melihat kedua putranya yang nampak panik dan dia pun tertawa. "Aku adalah kaisar, orang yang diberkahi oleh surga. Aku akan melihat sejauh mana Menteri Zuge dapat menarikku dalam kesempatan ini." "Ayah!" Pangeran pertama dan Yuencong sangat terkejut. Mereka sudah membujuk ayahnya, tapi kaisar tetap penuh dengan rasa percaya dirinya. Kini mereka hanya bisa diam di sana dan melihat sekeliling. Dan setelah itu, suara pertempuran sudah semakin mendekat. Sekelompok pemberontak berpakaian hitam kini mengerumuni istana dan jumlahnya terlihat sangat banyak. Sedangkan para penjaga kini tidak terlihat satupun. Mereka pasti sudah mati sekarang. Hanya dalam beberapa jam pasukan pemberontak kini telah berhasil menduduki aula utama kaisar. Ini membuktikan bahwa para pemberontak ini sudah terorganisir dan merencanakan ini semua sejak lama. Memikirkan kenyataan ini, pangeran pertama dan Yuencong menjadi semakin serius. Kini, apapun yang terjadi, mereka harus menjaga kaisar dari para pemberontak ini. Tapi kaisar tidak terlihat takut sedikitpun. Malahan, dia tampak tertawa kecil ketika melihat kesetiaan dari kedua putranya ini. Aku tidak tahu sudah berapa tahun mereka mempersiapkan ini. Sepertinya, Perdana Menteri sudah mempersiapkan ini dengan sangat matang.
Lalu setelah itu suara tawa pun terdengar dari luar ruangan, yang kemudian perlahan suara itu memasuki aula itu. Yang Mulia memang layak menjadi seorang kaisar. Setelah menelan pil pahit dari semua penjaga yang dikalahkan, Anda masih tetap bisa bersikap begitu tenang. Saya benar-benar mengaguminya. Sosok laki-laki berambut putih kini perlahan keluar dari tengah-tengah pasukan itu. Perdana Menteri Suge, beraninya kamu memimpin pasukan dan membuat kekacauan seperti ini. Kau benar-benar sialan, teriak pangeran pertama. Dia menggertakkan gigi dan otot-otot di tangannya pun tampak mengembang karena dia marah. Namun kaisar segera melambaikan tangannya untuk menghentikan pangeran pertama. Dia kemudian berkata dengan santai, "Sebagai calon kaisar kamu tidak boleh terlalu barbar. Kamu masih harus menghormati Perdana Menteri Suge, karena dia telah memimpin berbagai urusan di dalam kekaisaran selama puluhan tahun. Dia telah banyak berjasa dan membuat rakyat menjadi makmur. Dia adalah menteri paling penting di dalam kekaisaran ini. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini semua." Mendengar ucapan ayahnya, pangeran tersentak dan menundukkan kepalanya tanpa sadar. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa menentang ucapan dari kaisar. Di sisi lain, kini Suge Changfeng tampak tersenyum dan menggoda. "Yang Mulia, Anda dan saya telah bekerja sama selama hampir 100 tahun. Bagaimana bisa Anda masih begitu munafik? Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas pemberontakan ini, dan Anda masih mengatakan kalau saya memiliki sebuah tujuan tertentu. Apakah ini adalah kalimat terakhir dari seorang kaisar?" Mendengar itu kaisar pun tertawa. "Tidak, aku mengatakan itu karena aku puas dengan semua kinerjamu selama ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa adanya dirimu maka kekaisaran tidak akan pernah semakmur ini. Itu adalah pujian dariku," kata kaisar sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak terlihat marah saat ini. Suge Changfeng melihat kaisar dengan tatapan jijik. Dia tidak habis pikir apa yang sebenarnya bisa membuat kaisar begitu percaya diri. Lantas dia pun berkata lagi, "Anda memang adalah kaisar yang bijak. Hari ini saya telah melakukan pemberontakan, tapi Anda masih bisa memberikan sebuah pujian. Saya mulai berpikir, kenapa saya harus melakukan pemberontakan pada kaisar yang begitu bijaksana seperti ini?" Kini semua pengikut dari Suge Changfeng tidak bisa memahami kata-kata dari Suge Changfeng. Tapi setelah beberapa saat seorang jenderal maju ke depan dan dia berkata, "Kaisar terlalu baik dan tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Tidak heran kalau kekaisaran jatuh dalam kekacauan sebelumnya. Hanya karena Perdana Menteri Suge semuanya dapat kembali menjadi baik. Karena itu, kaisar tidak layak untuk menduduki tahtanya, dan Perdana Menteri Suge lah adalah orang yang paling layak untuk menempati posisi itu. Aku yakin semua orang di sini pun akan setuju dengan pendapat ini." Sesungguhnya statement inilah yang ditunggu oleh Suge Changfeng. Dia sengaja memuji kaisar dan mengatakan seolah-olah dia itu ragu. Tapi sebenarnya dia itu hanya memancing orang lain untuk mengatakan kalau kaisar itu tidak layak di posisinya. Dan benar saja, semua orang segera berseru dan mendukung Suge Changfeng. Kini pangeran pertama dan Yu Wencong tampak marah dan mengepalkan tangannya. Sedangkan kaisar saat ini masih tetap tenang di singgasananya. Suge Changfeng menoleh dan melihat kaisar dengan penuh rasa penghinaan. "Pelayan Kucau, kamu menyanjungku terlalu terang-terangan. Aku tidak sebagus itu, tapi bisa kukatakan bahwa kamu juga salah. Karena pada akhirnya Yang Mulia masih bisa bersikap tenang. Ini membuktikan bahwa kebijaksanaannya sangatlah tinggi. Dia sama sekali tidak melarikan diri, dan juga ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang kaisar. Maka kamu tidak boleh mengolok-ngoloknya seperti itu." Mendengar ini kaisar tersenyum dan dia masih belum berkomentar. Sedangkan para pemberontak kembali dibuat kebingungan. Mereka mulai berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah hari ini mereka itu datang untuk memberontak? Lantas kenapa Suge Changfeng itu terus-terusan memuji kaisar?
semua orang tidak menyadarinya. Saat ini Kaisar dan Suge Changfeng itu masih beradu taktik sebagai pemimpin dari kedua kubu. Jenderal Cao kemudian kembali lagi berkata, Perdana Menteri, kalau begitu, apa Kaisar memang benar-benar bijaksana? Kata Jenderal Cao yang kini tampak ragu-ragu sambil melihat Suge Changfeng. Tapi, jika memang itu benar, lantas kenapa mereka harus melakukan pemberontakan ini? Suge Changfeng tersenyum lalu kemudian dia menjawab, benar, Yang Mulia adalah orang yang bijaksana, atau mungkin lebih tepatnya dia sangat cerdas. Dia selalu membuatku gelisah dalam tidur dan makanku. Aku takut bahwa suatu hari Yang Mulia akan menyerangku dan membuatku jatuh hingga aku tidak bisa bangkit lagi. Tapi pada akhirnya hari ini pun tiba. Hari di mana aku bisa menjalankan semua rencana yang telah kubuat. Oh, itukah yang Perdana Menteri rasakan selama ini? Itu pasti sangat tidak nyaman bagimu karena harus khawatir selama berpuluh-puluh tahun, kata Kaisar sambil tertawa. Ketika Suge Changfeng melihat tingkah laku Kaisar, dia kemudian tertawa. Yang Mulia, tampaknya Anda masih bersikap sangat tenang. Apa Anda masih mencoba untuk mengulur waktu dan menunggu bantuan tiba? Lupakan saja, Anda tidak perlu menunggu mereka. Saat pangeran kedua memberontak, aku berhasil melihat semua kartu truf milik Anda. Dan saya juga sudah melakukan antisipasi. Anda telah diam-diam melatih 50.000 pengawal yang Anda tempatkan di tempat lain. Tapi saya sudah mengirimkan pasukan dari kerajaan Inurong untuk membereskan mereka. Sekarang Anda sendirian. Inurong? Seharusnya aku sudah menebak ini sejak lama, karena kamu membuat misi itu dan membawa mereka datang pada saat perayaan ulang tahunku. Dan setelah kamu memulai pemberontakan ini, mereka pun menghilang tanpa jejak dari kediaman mereka. Tapi, apa kamu pikir mereka yang hanya 5.000 orang cukup untuk menghadapi 50.000 pasukanku? Kata Kaisar sambil mengejek Suge Changfeng. Tapi Suge Changfeng tersenyum. 5.000? Itu hanyalah es yang terlihat di permukaan. Faktanya, saya telah berhubungan dengan Menteri Duo Ban Tiesan untuk waktu yang lama. Dan saya telah meminta pasukannya untuk menyamar sebagai pedagang dan memasuki kekaisaran secara bertahap. Semua itu atas seizinku, dan bahkan Menteri Dugu pun tidak menyadarinya. Sekarang ada 100.000 pasukan siap tempur yang bersembunyi di dalam kekaisaran. Jadi, itu adalah trikmu untuk bersembunyi dari langit. Apakah hari ini takdirku sebagai kaisar akan benar-benar berakhir? Kata Kaisar yang tampak berpikir. Tapi kemudian dia berkata, ya, tapi aku tidak bisa menyalahkan orang lain untuk masalah ini. Lagi pula meski aku masih memiliki gairah dan hasrat, tapi umurku sudah tidak bisa mendukungku. Sekarang aku telah mencapai penurunan kelima dan aku harus memulai memikirkan siapa yang akan menjadi penerusku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka jatuh setelah mereka memulai untuk berdiri karena pemberontakan ketujuh pilar. Kamu memang benar-benar mengenalku, Menteri Suge Changfeng. Kaisar pun terbantuk lagi. Suge Changfeng kini menghela nafas dan dia berkata, Anda memang benar, tapi langkah yang Anda buat kali ini benar-benar beresiko. Dan itu bisa menjadi belati yang tajam untuk diri Anda sendiri. Meski begitu, saya sangat mengagumi keputusan Anda ini. Lalu setelah itu Suge Changfeng menoleh ke arah pangeran pertama dan dia berkata, Pangeran pertama, setelah lengsernya kaisar nanti, kekaisaran ini akan membutuhkan sosok kaisar yang baru. Jika kamu berkenan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Lagi-lagi pernyataan Suge Changfeng ini membuat semua orang terkejut, terutama para pengikutnya. Sebelumnya mereka semua berambisi bahwa Suge Changfeng akan menjadi kaisar yang berikutnya. Tapi, kenapa sekarang dia justru mengembalikannya? Bukankah itu sama saja dengan bohong? Di sisi lain, pangeran pertama pun terkejut. Tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya mulai tergerak setelah mendengar hal ini. Tapi pikirannya masih cukup jernih. Dia masih menimbang apakah yang dikatakan Suge Changfeng itu benar atau hanyalah sebuah jebakan untuk mempermalukan keluarga kekaisarannya sendiri. Setelah itu, Kaisar kemudian tersenyum.
Perdana Menteri Suge, kamu benar-benar telah membuat rencana yang bagus. Kamu tahu bahwa setelah aku turun dari tahtaku, kamu tidak akan bisa mengendalikan semua orang di kekaisaran dengan baik, terutama Dugu Santian. Dia pasti akan mengejarmu jika sampai mengetahui semua hal ini. Karena itu kamu ingin menciptakan kaisar boneka untuk menenangkan rakyat. Itu sungguh ide yang berlian. Mendengar hal ini, pangeran pertama stagnan. Dia terkejut dengan kenyataan ini. Tapi jika dipikir lagi, meski dia menjadi kaisar boneka pun, tapi bukankah itu tetap menjadi kaisar? Pikirnya dalam hati. Lalu Sui Changfeng berkata lagi, "Yang mulia, Anda terlalu meremehkan saya. Meskipun apa yang Anda katakan itu masuk akal, tapi sejujurnya saya sama sekali tidak tertarik untuk menjadi kaisar sejak awal hingga akhir. Saya memberontak hanya karena saya ingin melihat siapa yang lebih cakap di antara kita berdua. Kemenangan ini akan menjadi pencapaian terbesarku. Lagi pula, untuk masalah Menteri Dugu itu juga akan segera teratasi. Saya sudah mengirimkan slip giok pada Menteri Tuoba Teisan untuk menghadang Menteri Dugu Santian. Dan tentunya, Anda tahu apa yang akan terjadi jika Menteri Dugu tidak menerima perintah dari Anda. Dia akan tenggelam dalam kebingungan dan dia tidak akan bisa bertahan lama." Mendengar hal ini, kaisar pun tersenyum dan dia berkata lagi, "Ya, orang tua itu memang sangat mudah untuk diperkirakan. Namun sayangnya, Perdana Menteri, sekarang kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri, karena orang tua ini masih memiliki ratusan rahasia." "Tangkap mereka," teriak kaisar. "Tangkap pengkhianat itu, ikuti aku," teriak Yongning yang sedari tadi bersembunyi di balik tahta. Dia bersama dengan 10 ahli di ranah visi dewa dan juga ratusan pasukan bayangan. Mereka bergerak maju menuju Suge Changfeng. Kini Suge Changfeng tampak tersenyum. Dia sudah menduga ini semua dan dia berkata, "Yang mulia, Anda sudah menggunakan trik ini saat melawan pangeran kedua, dan itu tidak akan bekerja padaku." Setelah Suge Changfeng mengatakan ini, dari belakangnya tiba-tiba tetua Yin dan Yang mengangguk dan segera bergerak ke depan. Gelombang energi yang besar segera menghempaskan pasukan dari Yongning. Semuanya dipukul mundur dan mereka pun sampai memuntahkan darah. Dalam sekejap, 100 penjaga hantu dan juga 10 ahli di ranah visi dewa itu dikalahkan dengan mudah. Ketika Yongning melihat hal ini, tubuhnya pun bergetar. Dia tidak menyangka bahwa Suge Changfeng masih memiliki kekuatan semacam ini. Yongning kini menatap dua orang itu dengan penuh rasa penasaran. Jika memang ada dua orang sekuat ini, seharusnya para penjaga naga bersiaga untuk melawan mereka. Tapi kenapa mereka bisa lolos begitu saja? Lalu salah seorang ahli di ranah visi dewa itu tampak melihat dua orang tetua ini dan wajahnya menjadi ketakutan. "Virtual, ahli di ranah virtual," katanya. Sebagai seorang ahli di ranah visi dewa, dia cukup sensitif untuk melihat tingkat kultivasi yang ada di atasnya. Kini mereka menjadi suram. Sebelumnya mereka tidak pernah mendengar kalau kekaisaran itu telah melahirkan seorang ahli di ranah virtual. Tapi kenapa sekarang Suge Changfeng memiliki penjaga yang berada di ranah virtual? Mereka kini mulai berpikir bahwa wajar kalau Suge Changfeng itu sampai berani datang ke tempat ini dengan penuh rasa percaya diri. Namun, Suge Changfeng bisa melihat keraguan dari orang-orang ini dan dia pun kemudian berkata, "Kalian telah salah dalam melakukan penilaian. Mereka berdua tidak berada di ranah virtual. Jika mereka memang di ranah virtual, aku tidak mungkin menunggu selama ini untuk mengambil alih kekaisaran. Mereka adalah ahli kembar yang memiliki keselarasan yang tinggi, sehingga kultivasi mereka bisa ditingkatkan seolah-olah berada di ranah virtual." Mendengar ini semua orang terkejut, tapi mereka masih tidak memiliki harapan sama sekali. Meski mereka tahu bahwa dua orang ini hanya ahli di ranah virtual gadungan, tapi tetap saja mereka tidak akan mampu melawan dua orang ini. Suge Changfeng kini tertawa dan memandang kaisar. "Yang mulia,
Jika hanya ini saja rahasia yang Anda miliki, maka saya rasa lebih baik Anda menyerah sekarang juga." Mendengar pernyataan itu, Kaisar pun tertawa terbahak-bahak. "Perdana Menteri, kamu tidak selayaknya menjadi terlalu senang. Perintahku kuberikan bukan untuk orang-orang ini, tapi..." Bam! Suge Changfeng terkejut dan tiba-tiba dia merasakan rasa sakit di kedua pergelangan tangannya. Saat dia menoleh ke belakang, kini tetua Yin dan Yang telah menggenggam kedua tangannya dengan sangat erat. "Kalian?" Mata Suge Changfeng memadat. Dia benar-benar terkejut untuk pertama kalinya, dan rasa takutnya pun segera memasuki tubuhnya. Semua orang kini juga terkejut, terutama para pemberontak. Mereka tidak habis pikir. Bahkan tetua Yin dan Yang adalah bawaan dari Suge Changfeng ternyata adalah musuh. Setelah itu tetua Yin dan Yang berkata dengan suara lirih, "Maafkan kami Perdana Menteri, dan terima kasih atas semua kebaikan yang Anda berikan pada kami selama bertahun-tahun. Namun sangat disayangkan bahwa kami berdua adalah penjaga naga yang berada di bawah perintah Kaisar. Kami hanya bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kami." Mata Suge Changfeng melebar. Dia tampak linglung kali ini. Di sisi lain, pangeran pertama, Yu Wencong dan juga Yongning pun tampak kebingungan. Lagi pula mereka tidak pernah melihat kedua orang ini sebelumnya. Jadi kenapa mereka bisa mengklaim kalau mereka itu adalah penjaga naga? Ya, penjelasannya tentu ada 3 part sebelumnya. Saat Raja Hantu mengatakan kalau dua orang ini diberikan misi khusus oleh Kaisar setelah mereka berhasil menenangkan 3 mata rantai kuno. Sejak saat itu, mereka menyembunyikan identitas mereka dan perlahan masuk menjadi bawahan Suge Changfeng. Setelah beberapa waktu, Suge Changfeng kemudian menghela nafas dan menerima kenyataan ini. Dia kemudian bertanya, "Jadi dua orang ini bukanlah kembar Yin dan Yang. Aku sudah mencari semua catatan tentang kalian. Apakah kalian pernah melayani kekaisaran sebelumnya? Tapi aku sama sekali tidak bisa menemukan satupun. Lantas siapa kalian sebenarnya?" Kaisar kemudian tertawa. "Kau tidak mungkin bisa menemukan catatan tentang mereka, karena mereka datang padamu dengan nama dan identitas samaran. Nama asli mereka adalah si kembar orang suci surga dan bumi," kata Kaisar sambil membelai janggutnya. "Orang suci surga dan bumi? Bukankah mereka berdua adalah 2 dari 3 orang suci yang melawan 3 mata rantai kuno 300 tahun yang lalu? Jadi mereka masih hidup?" "Ternyata seperti itu. Aku benar-benar telah kalah sejak awal," kata Suge Changfeng sambil tertawa. Kedua tetua itu saling memandang satu sama lain dan merasakan ada rasa sakit di dada mereka, lantaran sudah lama mereka bersama dengan Suge Changfeng dan tidak bisa mengungkapkan semua ini dengan benar. Setelah itu Suge Changfeng melihat Kaisar lagi dan berkata, "Namun meski saat ini saya kalah dari Yang Mulia, tapi kekaisaran masih belum aman. 200.000 pasukan pemberontak sudah mengepung seluruh kekaisaran. Dan selain itu, 100.000 pasukan dari kerajaan Inurong yang bisa mengendalikan binatang roh juga telah bersiap. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi semua ini? Anda membutuhkan kekuatan militer yang sangat besar, dan sejauh yang saya tahu, hanya Dugu Santian yang mampu melawan mereka. Tapi sekarang, Anda justru memberinya tugas untuk melawan gerbang kekaisaran dan Suofan. Lalu, Tunggu. Suge Changfeng tiba-tiba terhenti, seolah dia menyadari sesuatu. "Tunggu sebentar. Apakah Kaisar masih memiliki kekuatan besar yang Anda sembunyikan dari saya?" tanya Suge Changfeng dengan wajah penasaran. Mendengar ini Kaisar pun tersenyum. "Perdana Menteri Suge, hubungan kita sangatlah dekat, sampai kita bisa menghitung cacing pita di dalam perut kita masing-masing. Lantas, apakah mungkin aku menyembunyikan kekuatan tempur yang besar di belakang punggungmu?" "Tidak, itu tidak mungkin," kata Suge Changfeng. "Saya cukup percaya diri dengan kemampuan saya untuk menggali informasi.
Itulah kenapa saya merasa terkejut. Lantas, di mana saya melakukan kesalahan kali ini? Kata Suge Changfeng dengan wajah kebingungan. Kaisar pun tertawa. Apa kamu benar-benar ingin mengetahuinya? Saranku adalah kamu tetap diam dan lebih baik tidak mengetahui ini. Tidak, saya sudah kalah dan tidak bisa lagi melawan. Maka apa salahnya untuk mengetahui ini sebelum kematian menjemput saya? Kata Suge Changfeng dengan tenang. Kaisar menatapnya lama lalu kemudian dia mengangguk. Jika memang itu yang kamu inginkan, maka sebagai hadiah untukmu karena telah mengabdi padaku selama berpuluh-puluh tahun, aku akan menunjukkannya padamu. Kalian kemarilah, kata Kaisar yang kemudian menepuk tangannya. Lalu setelah itu segera suara tawa kembali terdengar dari arah pasukan pemberontak. Karena ini keputusan yang mulia, maka kami tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba raungan binatang roh menggema di tempat itu, dan itu tidak lain adalah para pasukan dari kerajaan Inurong. Duoba Liu Feng bersama dengan Han Tiemu serta orang-orang lainnya perlahan maju ke depan. Lalu Duoba Liu Feng membungkuk dan berkata, semuanya sesuai dengan rencana Kaisar. Apa? Duoba Liu Feng? Kalian semua? Mata para jenderal pemberontak terkejut seolah tidak mempercayai ini. Sedangkan Suge Changfeng kembali menghela nafas panjang. Rupanya para pasukan dari kerajaan Inurong ada di balik semua ini. Maka aku tidak perlu bertanya lagi. Sepertinya aku telah dijual oleh kalian. Rupanya aku selama ini hanya bermain di atas telapak tangan Kaisar. Mendengar ini Kaisar pun tertawa. Sekarang semua pertanyaanmu telah terjawab. Kau telah menyelundupkan 100.000 pasukanmu selama bertahun-tahun. Dan aku sebagai Kaisar tentu bisa membawa lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Lagi pula, aku adalah penguasa dari kekaisaran ini. Suge Changfeng menghela nafas dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, Duoba Liu Feng, aku masih sedikit tidak memahami ini. Tapi apa manfaat yang kamu terima dari Yang Mulia sampai kamu berpaling dariku? Yang Mulia telah menjanjikan bagian utara dari wilayah Suli Liuhe untuk menggerakkan semua pasukan kami, kata Duoba Liu Feng. Suge Changfeng mengerutkan keningnya. Bagian utara Suli Liuhe? Tempat itu memang kaya akan mineral, tapi itu hanya 1/10 bagian yang telah kujanjikan pada kalian. Apa alasanmu hingga kamu mau menerimanya? Liu Feng tertawa. Perdana Menteri Suge, seharusnya Anda sadar bahwa kerjasama antara dua belah pihak tidak hanya didasarkan pada besar kecilnya keuntungan, tapi jaminan yang akan didapatkan. Sejak kita memulai kerjasama, Yang Mulia telah mengetahui semua rencanamu, dan dia sudah memberikan jaminan pada kami. Lantas, bagaimana mungkin kami akan memilih sesuatu yang pada akhirnya akan kalah? Sekarang kami tanpa melakukan apapun pun kami bisa mendapatkan banyak keuntungan. Belum lagi, kami adalah pasukan dari luar kekaisaran, yang artinya 3 sekte pelindung kekaisaran berhak untuk melawan kami. Itu akan menjadi kerugian besar bagi kami jika sampai terjadi. Tapi akan berbeda jika masalah ini adalah masalah internal. Maka 3 sekte pelindung kekaisaran pun tidak akan bergerak, dan kami pun bisa mendapatkan keuntungan yang nyata tanpa melakukan pengorbanan. Ya, ini sama seperti yang waktu itu dikatakan oleh Suovan. Jika memang mereka menyerang kekaisaran secara gegabah, maka pada akhirnya kaisar bisa saja menyewa orang dari luar untuk mengurus mereka. Nah, ini adalah contohnya. Suge Changfeng kini tampak merenung untuk beberapa saat, lalu kemudian mengangguk. Ternyata Inurong memang sudah memikirkan ini dengan matang. Ini benar-benar adalah kesalahanku. Aku benar-benar sial. Aku tidak pernah menyangka akan kalah seperti ini. Tapi sekarang Yang Mulia tetap harus memikirkan Menteri Dugu. Dia adalah orang yang sangat jujur dan setia. Dia telah menaruh banyak dendam pada pasukan dari kerajaan Inurong. Jadi
tidak mungkin dia akan diam saja dan menandatangani perjanjian perdamaian antara kedua negara, bahkan sampai dia mati. Mendengar ini, Duoba Liu Feng tersenyum seolah-olah dia itu sudah mengatur semua ini. Lalu dia memandang kaisar seolah meminta kaisar untuk memberikan jawabannya. Kaisar kini menutup matanya untuk beberapa saat. Kemudian saat dia membuka matanya lagi, niat membunuh kemudian meledak. Orang tua itu adalah prajurit yang gagah berani, tapi dia sudah terlalu tua. Sudah saatnya untuknya beristirahat. Mendengar ini, mata Sukey Changfeng membeku dan tubuhnya pun bergetar. Yang mulia, meski dia adalah orang tua yang keras kepala, tapi dia selalu setia padamu selama puluhan tahun. Bagaimana bisa Anda setega ini? Kaisar pun berkata, benar, dia adalah orang yang setia, berbakti dan jujur. Dia juga adalah orang yang bisa kusebut sebagai tanganku dalam bidang militer. Tapi aku adalah kaisar. Aku harus memilih keamanan kekaisaranku dan dia telah mengkomandoi 70% kekuatan kaisar. Ini tentu menjadi kejahatan yang besar dan dia harus dihukum, kata kaisar. Ya, walaupun kata-kata ini cuma alasan biar kaisar bisa menjatuhkan titahnya. Mendengar hal ini, Sukey Changfeng akhirnya menyadari betapa kejamnya orang tua ini. Dia kemudian menghela nafas panjang. Kami berdua tidak pernah cocok satu sama lain, tapi kami membangun kekaisaran dari waktu ke waktu. Saya tidak menyangka bahwa kami akan berakhir seperti ini. Ya, saya tidak akan pernah melupakan orang tua itu. Kini Sukey Changfeng menengadah ke langit dan matanya mulai tampak kesepian dan akhirnya dia menutup matanya. Kaisar melihatnya dengan tatapan dingin. Lalu kemudian dia memberikan perintah, bawa dia ke penjara bawah tanah, jaga dia dengan penjagaan yang ketat, jangan sampai ada yang membuat kesalahan. Baik, seru para penjaga, dan segera Sukey Changfeng serta para pemberontak itu dibawa pergi dari aula itu. Dan itu adalah akhir dari Sukey Changfeng. Gila, asli komik ini tuh selalu membuat Ani berpikir keras untuk mencernanya, terutama proses translating. Wow, gila, banyak banget punchline yang gak terduga gitu ya. Wow, keren lah pokoknya. Gila. Kaisar ternyata sudah meletakkan taringnya itu sejak lama banget, sejak Sukey Changfeng belum menjadi menteri. Dan pada akhirnya ternyata Kaisar juga sudah berhubungan dengan kerajaan Inurong. Alasan-alasannya juga sudah cukup jelas menurut Ani di pembahasan kali ini, dan kalian bisa mendengarkan lagi. Itu, thank you banget. Kita lanjut di part berikutnya. Dan bye. Jangan lupa donasinya lur. Hahaha.